Bantalan tulang belakang menghitam. Kok bisa? Bantalan tulang belakang adalah struktur yang sangat penting di tulang belakang. Ini membuat tulang belakang kita fleksibel, bisa bergerak. Karena water content atau kadar air di bantalan tulang belakang ini tinggi. Dan ini terlihat putih di MRI scan. Yang putih di MRI scan ini perlahan-lahan berubah menjadi hitam. Jadi bantalan hitam atau black disc artinya bantalannya menjadi kering. Kalau kamu punya MRI scan, cobalah lihat bantalannya. Masih putih atau sudah menghitam? Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi kita semua akan menua, tidak terkecuali. Dan termasuk bantalan di tulang belakang kita. Bantalan di tulang belakang ini akan menghitam cepat atau lambat. Dan ini adalah perubahan yang alami, natural. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sebagian orang bantalannya menghitam dengan lebih cepat dibanding dengan yang lain. Jadi masalah bantalan menghitam ini bukanlah masalah umur saja, tapi juga masalah gaya hidup. Misalnya, duduk terlalu lama, ini menekan tulang belakang, menekan bantalan. Terus merokok, ini merusak saluran darah, jadi bikin bantalannya kurang oksigen dan kurang nutrisi. Terus angkat barang berat, terutama dengan teknik yang salah. Ini juga bisa mempercepat kerusakan di bantalan tulang belakang. Berikutnya, kurang gizi dan kurang minum. Akhirnya kadar kolagen dan kadar air di bantalan akan menurun. Jadi intinya penuaan ini tidak bisa dihindari, tapi kamu bisa melakukan banyak hal untuk mengatur cepat atau lambatnya ini terjadi. Jadi bagaimana kita tahu bahwa bantalan kita sudah menghitam? Seringkali bantalan hitam ini tidak bermasalah sama sekali. Jadi tidaklah mudah untuk mengetahui bahwa bantalanmu sudah hitam atau tidak. Tapi kalau bermasalah, keluhannya adalah nyeri punggung bawah. Ini bisa kronis. Terus kekakuan di punggung, terutama saat setelah istirahat atau setelah duduk lama. Terus nyeri yang makin parah saat membungkuk atau saat twisting atau saat bersin dan batuk. Kalau ada saraf terjepit, seseorang akan mengalami rasa nyeri yang menjalar ke kaki atau ke tangan, diikuti dengan kesemutan, mati rasa, dan lemah otot. Terus bagaimana penanganan black disc? Kalau tidak bermasalah tentunya tidak perlu diapa-apain. Nggak perlu diapa-apain sekali lagi kalau tidak bermasalah. Bahkan kalau Anda mengalami nyeri punggung dan MRI-nya menunjukkan black disc. Black disc ini belum tentu penyebab dari nyeri punggung Anda. Jadi nyerinya bisa dari otot dan juga bisa dari persendian atau dari struktur yang lain. Tapi juga bisa disebabkan oleh bantalan yang hitam. Tapi tidak selalu. Sebelum menjalani tindakan yang invasif untuk black disc, pastikan dulu bahwa black disc ini adalah penyebab rasa nyeri di pinggang. Jadi diagnosis yang benar ini penting sekali untuk penanganan yang tepat. Jadi ingat sekali lagi bahwa black disc seringkali tidak bermasalah. Dan kalaupun bermasalah, jangan terburu-buru melakukan tindakan. Coba dulu penanganan non-invasif seperti fisioterapi, obat, dan perubahan gaya hidup. Pokoknya intinya jangan cepat-cepat melakukan tindakan yang agresif. Tindakan seperti nukleoplasti dan annuloplasti kadang digunakan untuk menangani black disc. Tapi benarkah itu efektif? Keduanya adalah tindakan minimally invasif yang memakai metode radiofrekuensi. Untuk nukleoplasti, bukti ilmiahnya berkualitas rendah hingga sedang. Clinical guidelines menyarankan nukleoplasti hanya dianjurkan jika penanganan konservatif tidak berhasil. Dan itu pun untuk pasien tertentu, bukan untuk semua pasien. Jadi harus dipilih mana yang suitable untuk prosedur ini. Bagaimana dengan annuloplasti? American Society of Interventional Pain Physicians, ASIPP, berpendapat
Walaupun anuloplasti bisa mengurangi nyeri punggung untuk pasien tertentu, bukti ilmiahnya masih lemah dan sekali lagi tidak konsisten. Bagaimana dengan stem cell terapi atau terapi stem cell? Terapi stem cell untuk black disk masih bersifat eksperimental, masih percobaan. Ada beberapa hasil yang memang menjanjikan, tapi bukti ilmiahnya masih dianggap berkualitas rendah atau bahkan sangat rendah. Belum ada guideline klinis yang kuat untuk merekomendasikan stem cell sebagai pengobatan yang standar. Bagaimana dengan operasi? Bukti ilmiah untuk operasi dalam menangani black disk atau bantalan hitam tergolong sedang, dan pilihan operasi biasanya spinal fusion, fusi, atau disk replacement, penggantian bantalan. Dan sebagian besar randomized control trials dan meta-analisis menunjukkan bahwa operasi tidak lebih baik daripada penanganan konservatif untuk black disk jika tidak ada saraf terjepit. Sekali lagi, jika tidak ada saraf terjepit, penanganan operasi untuk black disk tidak lebih baik daripada penanganan konservatif. Tapi kalau ada saraf terjepit, terutama yang menyebabkan sciatica, operasi punya bukti klinis yang berkualitas tinggi untuk meredakan rasa nyeri dan mengembalikan fungsi saraf. Jadi operasi adalah pilihan yang baik untuk saraf terjepit, tapi bukan untuk menangani hanya sekedar black disk atau bantalan hitam tanpa saraf terjepit. Dengan kata lain, kalau tidak ada saraf terjepit, lebih baik tidak dioperasi atau ditangani dengan cara konservatif. Black disk adalah bagian yang normal dari proses penuaan. Semua orang akan mengalaminya. Dan sebagian besar black disk tidak menyebabkan masalah sama sekali. Jika bermasalah, langkah pertama bukan langsung tindakan, tapi penanganan non-invasif. Operasi bisa dilakukan kalau ada saraf terjepit, tapi bukan hanya semata-mata karena untuk menangani black disk di MRI scan. Saya harap kalian semua mengerti dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.